semuanya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran minggu ke-7, masih membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, serta upaya penanggulangan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pastikan kalian tetap menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, gak usah lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Bicara tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum. Keberadaan hukum sangat penting sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap perbuatan aparat negara harus berdasarkan hukum serta setiap warga harus menaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks, dewasa ini tidak jarang pula muncul berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu baik berupa pelanggaran terhadap norma yang ada dalam kehidupan masyarakat maupun juga aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena sehingga bertentangan dengan kaidah moral serta aturan-aturan dalam hukum. Poin pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Bagian yang pertama, kasus pelanggaran hukum. Kehidupan sosial masyarakat senantiasa diwarnai dengan konflik sosial yang berujung pada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat antara lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan uang, korupsi, dan lain-lain. Pelanggaran hukum tersebut harus ditindak agar kehidupan masyarakat bisa tentram dan damai. Pelanggaran hukum adalah pengingkaran masyarakat terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu hal yang biasa, dan yang kedua, hukum yang sudah berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Pelanggaran hukum dapat terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pelanggaran hukum yang sederhana atau kecil apabila terus dilakukan akan berdampak buruk kepada pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Contoh pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan antara lain di lingkungan keluarga seperti menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan anak-anak, di lingkungan sekolah seperti tidak mengikuti upacara, di lingkungan masyarakat seperti mangkir dari tugas ronda malam atau mengganggu tetangga, dan di lingkungan bangsa dan negara seperti pengendara sepeda motor tidak memiliki surat izin mengemudi, dan contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma ataupun nilai-nilai dari aturan yang sudah dibuat. Bicara tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, sanksi norma hukum memiliki daya ikat yang lebih nyata daripada norma lainnya. Sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas artinya aturan yang dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP dan dalam pasal tersebut diatur bentuk-bentuk pidana sebagai berikut. Bagian yang pertama, hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kedua, hukuman tambahan terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Kemudian, sanksi norma hukum yang bersifat nyata artinya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Misalnya pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berisi tentang setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Poin berikutnya yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia juga mengakomodasi perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan mendapat hak-hak tertentu selama masa pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Perlindungan hukum kepada para pelaku kejahatan merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Sebab, walaupun pelaku kejahatan melanggar hukum, hak-hak mereka juga harus tetap dilindungi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan yaitu terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain sebagai berikut. 1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan, dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Yang kedua, hak untuk memperoleh ganti rugi maupun rehabilitasi apabila penangkapan atau penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Ketiga, hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan. 5. Hak untuk diperlakukan sama atau tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Berikutnya, pengingkaran perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku kejahatan atau tersangka dapat dituntut dalam sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus antara lain 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Serta yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga ataupun pihak lain atau kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan atau tersangka, namun juga diberikan kepada saksi ataupun korban. Indonesia mempunyai lembaga khusus perlindungan saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi ataupun korban. Adapun bentuk perlindungan yang diterima saksi ataupun korban antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan fisik dan psikis dilakukan dalam bentuk pengamanan dan pengawalan ataupun penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis, dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan. Yang kedua, perlindungan hukum dilakukan dalam bentuk keinginan hukum supaya saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Dan yang ketiga, pemenuhan hak prosedural saksi dalam bentuk pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, biaya bantuan hidup, sampai batas waktu perlindungan itu selesai. Dan poin terakhir yang akan kita bahas adalah tentang kepatuhan dalam hukum. Kepatuhan dalam hukum merupakan ketaatan pada hukum dan dalam hal ini hukum tertulis. Kepatuhan atau ketaatan hukum didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai berbagai macam kekuatan. Kekuatan berlaku mewajibkan orang untuk patuh ataupun taat pada hukum. Kepatuhan terbentuk ketika seseorang menyadari bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik sebagai individu, termasuk dirinya sendiri, maupun juga kepada kelompok. Sehingga dari kepatuhan hukum tersebut ditemukan usaha untuk meningkatkan dan membina kesadaran hukum. Dalam hal ini ada 3 tindakan pokok yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Tindakan represif, yaitu harus bersifat tegas dan drastis. Artinya, petugas penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan ataupun diperketat.
Yang kedua, tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum ataupun merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggar hukum, diharapkan dapat mencegah pelanggaran hukum tertentu. Dan yang terakhir, tindakan persuasif, artinya berupa motivasi ataupun dorongan. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk dari kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nah, demikian tadi video pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pastikan kalian juga telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya, karena kalian tetap harus membuat rangkuman catatan sebagai bahan untuk small test dan juga untuk mid semester. Dan pastikan juga kalian mengerjakan soal latihan yang sudah mi-share di aplikasi Edmodo. Tetap belajar, tetap semangat, dan tetap sehat. See you!